Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, rekan-rekanku dimanapun kalian berada. Selamat sore, damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Saya bacakan firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun saudara-saudara berada, saya mau memberikan kepada saudara motivasi untuk terus jangan gentar memberitakan Injil. Tadi ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya tidak ada alasan, hanya ada satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Kita terus memberitakan Injil. Kita terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena Alkitab berkata ayat 3, 4, dan di sana dikatakan ada nanti ya waktunya, dan sekarang sudah mulai waktunya, itu sudah mulai berjalan. Mereka tidak lagi suka mendengarkan kebenaran, tapi mengumpulkan guru-guru palsu yang hanya ingin menyenangkan telinga mereka. Alkitab bilang di ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dan dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi pemberitaan Injil tidak boleh berhenti, tidak boleh stop. Oleh karena itu kita sekarang mengadakan pendidikan singkat bagi anak-anak yang mau untuk dilatih memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita hanya bisa terima 6 orang saja, ya. Itu disebabkan karena tempat fasilitas yang kita punya terbatas. Dan contohnya misalnya kita punya ada 6 sepeda. Ini dimulai dari 1 dan terus dia beranak, ya. Dan terus dia beranak sehingga menjadi 6. Saya harap Anda paham. Orang memberkati. Dan ini digunakan untuk mendidik mereka dalam menginjil. Ya, berlatih lewat apa? Lewat kita berpergian naik sepeda, ketemu orang, kita beritakan Injil. Dan lain dari itu, di asrama kita didik mereka. Kita didik doa pagi jam 4. Kita didik mereka harus tetap memelihara hati yang bergelora, bergairah, bersemangat. Roh yang berkobar, menyala, menyambar, mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan untuk Tuhan. Dan memang betul-betul kita ajar mereka itu radikal, konsisten, ya, terhadap kebenaran firman Tuhan. Tidak ada main-main. Jadi kita bentuk sebuah generasi yang nantinya mereka betul-betul berani memberitakan Injil. Jadi ini tidak formal, ini hanya pelatihan yang singkat. Hanya cukup 5 hari mereka dilatih berdoa puasa dan dilatih firman Tuhan, dilatih bagaimana menyampaikan firman dan berhadapan langsung di lapangan dengan orang-orang dari suku apa saja, dari agama apa saja. Ya, kita hanya bisa menerima sekarang paling banyak ya 6 orang.
Kenapa? Karena fasilitas kamar dan juga memang sepedanya masih ada 6. Ya, nanti kalau sepedanya ada 10, kita bisa terima 10. Ya, jadi saya mau kasih gambaran buat saudara. Di sini dididik bukan hanya untuk hafal-hafal ayat, bukan. Tapi di sini dididik karakternya dirubah. Ya, jam 4 pagi udah bangun doa, dan selama di sini berpuasa dan menggali firman. Setelah itu ada jam-jam tertentu kita bersepeda untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi biasanya di zaman sekarang pendeta sudah nyaman sehingga harus pakai mobil beritakan Injil. Tapi kita beda, kita pakai sepeda. Jadi kita pergi ke tempat orang-orang yang berkumpul di lapangan, ya, di kota tua, di mana-mana sajalah. Kita bergaul dengan mereka dan kita beritakan Injil. Mereka dibekali. Nanti saya kasih contoh dulu, ya, mereka lihat, dan setelah itu saya kasih mereka kesempatan, mereka yang beritakan Injil, saya yang lihat, ya, dan kita latih mereka sampai mereka betul-betul bisa. Jadi tidak harus sekolah teologi sampai 4 tahun, terlalu lama, ya, bukan salah tapi terlalu lama. Jadi mereka cukup seminggu mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa. Jadi tujuannya bukan untuk hebat dan pintar. Tujuannya bagaimana mereka bisa menghadapi jiwa-jiwa di lapangan. Trik-trik apa? Ya, khususnya dari agama tertentu bagaimana, dari agama tertentu bagaimana, dari suku tertentu bagaimana. Nanti kita langsung tunjukkan di lapangan itu bagaimana. Ya, terima kasih, kita doakan misi ini supaya berjalan dengan tuntunan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, berkati misi dan visi ini supaya banyak orang-orang yang giat untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.